Bab 587. Julian Luo yang menahan emosi. Macan tutul ungu langsung memelototinya juga dan dengan satu lambaian kaki kecilnya terangkat, sebuah cahaya ungu muncul di depan wanita yang memakai rok putih itu. Ekspresi terkejut melintas di mata wanita rok putih itu dan berkata, ternyata itu adalah cerpelai luar angkasa, sangat bagus. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak terlihat bergerak, tapi cahaya ungu dari macan tutul ungu hancur seketika di depannya dan berubah menjadi cahaya ungu kecil. Sungguh serangan yang aneh. Warrior yang sedikit mengernyit dan cara menyerang wanita di depannya agak aneh, karena dia tidak merasakan fluktuasi energi hitam sedikit pun dan serangan lawan mungkin tidak mengandalkan energi hitam, seperti halnya keterampilan roh rata-rata. Melihat pria dan wanita ini, Julian Luo dengan paksa menahan niat membunuh di dalam hatinya dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk mundur. Tak perlu dikatakan, kedua orang ini pasti datang untuk membalaskan kematian 3 orang di tanah suci sebelumnya. Dia ingin membiarkan orang-orang di tanah suci ini bertarung dengan warrior yang agar keduanya terluka terlebih dahulu dan kemudian memanfaatkan kondisi itu untuk menyerang. Monica butuh bocah kecil ini. Pada saat ini, pria di samping wanita itu tiba-tiba berkata. Wanita itu mengangguk dan berkata, cerpelai luar angkasa dan sepertinya itu adalah pewarisan cerpelai luar angkasa yang sukses. Aku sangat menyukainya. Pria itu tersenyum, lalu menoleh untuk melihat warrior yang dan kemudian melemparkan gulungan ke warrior yang, mengatakan, orang-orang di tanah suci tidak menindas yang lemah. Ini adalah keterampilan hitam senjata langit tingkat atas. Harusnya menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh seumur hidupmu. Mulai sekarang, keterampilan hitam tingkat langit hitam ini milikmu dan itu sepertinya kamu masih memiliki beberapa masalah. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya untukmu nanti. Dan kamu hanya perlu melakukan hal kecil. Apakah kamu tahu apa itu? Macan tutul ungu sangat marah sehingga dia akan melambaikan cakarnya, tetapi warrior yang memeluknya, menatap bocah kecil di depannya, warrior yang merasa sedikit lucu. Karena bocah kecil ini secara tidak sengaja mengucapkan ucapan manusia, sebelumnya, dia bersembunyi dan tidak pernah keluar. Warrior yang sebenarnya sangat ingin tahu tentang seperti apa bocah kecil ini ketika dia berubah menjadi manusia, tetapi melihat ekspresi pemalu dari bocah kecil, dia takut itu masih membutuhkan waktu. Setelah dipeluk oleh warrior yang, wajah bocah kecil memerah, tapi dia tidak melawan, membiarkan warrior yang untuk memeluknya. Melihat adegan ini, rasa suka di mata wanita di sampingnya menjadi lebih kuat. Pria itu juga memerhatikan adegan ini, lalu menatap warrior yang dan berkata, mengapa, itu terlalu sedikit. Manusia itu jangan terlalu serakah. Keduanya dari tanah suci, kan? Pada saat ini, Julian Luo di samping tiba-tiba berkata. Pria itu memandang Julian Luo dan berkata, bagaimana kamu bisa tahu? Julian Luo berkata, karena 3 orang dari tanah suci mengunjungi kami sebelumnya, tetapi sayangnya, mereka meninggal. Pria itu menyipitkan matanya dan berkata, siapa yang membunuhnya? Julian Luo berkata, itu tepat di depanmu. Pria dan wanita itu mengerutkan kening. Pria itu memandang warrior yang dan berkata, apakah yang dia katakan itu benar? Bohong. Warrior yang berkata tanpa mengubah raut wajahnya, ketiga orang itu dikepung sampai mati oleh dia dan pasukannya, karena kami melihat adegan itu, jadi dia ingin membunuh kami dan menutup mulut kami rapat-rapat. Setelah mendengar ini, pria itu menyipitkan matanya sedikit,
matanya bersinar dengan cahaya dingin dan dia berbalik untuk melihat Julian Luo dan berkata dengan dingin, "Ternyata berani membunuh orang dari tanah suci, berani menipuku dan matilah untukku." Setelah kata-kata itu diucapkan, pria itu membuat tanda yang aneh dengan tangannya di udara dan kemudian dia mendorong ke arah Julian Luo. Cahaya biru keluar dari tanda itu dan cahaya biru itu seperti aurora, meledak ke arahnya secara spiral ke arah Julian Luo. Penguasa manusia. Handi Zhao meraung dan melompat, tombaknya terbanting dan tombak melesat keluar dan meledak dengan cahaya biru. Bang! Ada ledakan keras dan energi senjata langsung pecah, namun berbagai serangan muncul di belakang, yang langsung membanjiri cahaya biru. Penjaga di sebelah Julian Luo bersiap untuk mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Julian Luo. Julian Luo memandang warrior yang dan berkata, "Warrior yang, kenapa? Sejak kapan kamu menjadi orang yang berani berbuat tapi tidak berani menanggungnya?" Warrior yang mengangkat bahu dan berkata, "Bukan urusanmu." Wajah Julian Luo berkedut keras dan pedang Raja Manusia di tangannya membuat suara tangisan pedang. "Hah? Pedang Raja Manusia? Kamu benar-benar memegang pedang Raja Manusia, kamu Raja Manusia." Pada saat ini, pria dan wanita di samping tiba-tiba memandang Julian Luo dengan terkejut. Pada saat ini, warrior yang berkata, "Kalian berdua, lihat saja, pasukannya telah mengepung kita sekarang. Jika dia ingin membunuh kita, apakah menurutmu kita bisa menghentikannya? Selain itu, jika dia meninggalkan kalian semua di sini, apakah orang dari Tanah Suci tahu bahwa dia membunuh kalian? Kurasa mereka tidak akan tahu, bukan?" Mendengar ini, mata seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba menunjukkan ekspresi kewaspadaan. Meskipun mereka berdua merasa bahwa kemampuan mereka cukup baik, mereka tidak merasa bahwa mereka dapat melawan tentara sebanyak ini dengan kekuatan mereka. "Warrior yang, kamu tidak tahu malu." Julian Luo berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan dan Nona sekalian, ketiga utusan Tanah Suci itu memang tidak dibunuh olehku, mereka mati di tangan warrior yang. Kalian berdua jangan sampai diperdayainya." Warrior yang berkata, "Tuan dan Nona sekalian, apakah menurutmu aku dapat membunuh ketiga utusan Tanah Suci itu dengan kekuatanku? Jika bukan karena Raja Manusia mengepung mereka dengan pasukan yang besar, mungkinkah ketiga utusan Tanah Suci itu mati dengan mudah?" Pria muda itu memandang Julian Luo lebih dan lebih waspada dan hanya wanita itu yang memandang warrior yang dengan serius. "Bunuh warrior yang dengan seluruh kekuatan kalian." Julian Luo hampir meraung. Leluhur iblis di samping bersiap untuk menyerang juga, tetapi dihentikan oleh warrior yang. Warrior yang melintas dan berjalan di belakang pria dan wanita itu, berkata, "Tuan dan Nona, dia akan membunuh orang untuk menutup mulutku. Selama aku mati, nanti tidak akan ada bukti kematian lagi. Kematian ketiga utusan Tanah Suci itu pasti akan disalahkan padaku, kalian harus menghentikannya." Di samping, leluhur iblis itu menggelengkan kepala tengkoraknya. Sejak kapan warrior yang menjadi begitu tak tahu malu? Melihat bawahan Julian Luo ingin melakukan sesuatu, wajah pria itu sedikit berubah dan dia berteriak, "Berani sekali, apakah kamu ingin membunuhku juga? Tahukah kamu bahwa kamu Raja Manusia yang berasal dari benua pendekar hitam? Siapapun yang membunuh orang dari Tanah Suci, bukankah akan mati dan dikubur di tanah juga?" Paru-paru Julian Luo hampir meledak dan dia berkata dengan marah, "Orang yang membunuh orang-orang Tanah Suci itu adalah warrior yang di sebelahmu, bukan aku." Julian Luo tidak pernah begitu kesal. Jika bukan karena identitas lawan, dia sudah memerintahkan untuk memenggal pihak lawan. Sombong.
Pria itu berkata dengan marah, apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Dia hanya alam bangsawan, bagaimana dia bisa membunuh 3 orang dari tanah suci sendirian? Selanjutnya, ketiga utusan itu datang ke dunia manusia dengan tujuan untuk menemukan Raja Manusia, tetapi bukan untuk menemukan warrior yang ini. Alasan apa mereka harus menjadi musuh warrior yang? Terhadap warrior yang, dengan kekuatan mereka bertiga, salah satu dari mereka saja sudah dapat dengan mudah membunuhnya. Kentut. Julian Luo meraung, apakah kamu tahu bagaimana 3 orang dari tanah suci itu mati? Mereka semua terbunuh dengan satu pedang, hampir tanpa kekuatan untuk melawan. Sekarang jika kita bekerja sama, mungkin akan ada kesempatan untuk menahannya di sini. Jika tidak, jika melewatkan kesempatan ini, tidak ada Master Alam Kaisar yang mengambil tindakan dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Pria itu melirik warrior yang dan warrior yang tiba-tiba menunjukkan ekspresi polos. Pria itu menarik napas dalam-dalam, memandang Julian Luo dan berkata, sekarang aku dapat yakin bahwa bahkan jika ketiga orang dari tanah suci tidak mati di tanganmu, kamu pasti juga ada hubungan dari kematian mereka. Alasan konyol seperti itu bisa dikatakan demi menutup mulut. Mereka bertiga bahkan tidak bisa bertahan dari jurus warrior yang ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mental kita terbelakang? Wanita di samping juga mengerutkan kening, meskipun dia pikir semuanya agak aneh, dia bahkan merasa bahwa Raja Manusia terlalu tidak bisa diandalkan. Dia masih tahu kekuatan 3 orang itu. Meski mereka hanya bisa dianggap menengah ke bawah di kalangan generasi muda Tanah Suci, sudah pasti bukan tandingan alam bangsawan seperti itu yang bisa mengalahkan mereka, apalagi dibunuh pihak lain dalam sedetik. Wanita itu melirik warrior yang dan dia bahkan lebih yakin dengan pikirannya sendiri, karena warrior yang ini tidak terlihat seperti keberadaan yang bisa membunuh 3 orang dari Tanah Suci dalam hitungan detik. Ekspresi Julian Luo menjadi sangat dingin, bahkan jika dia adalah sesosok tanah liat yang dingin, dia masih bisa memiliki emosi, belum lagi dia yang seorang Raja Manusia. Pedang Raja Manusia di tangannya tampak sedikit tidak sabar dan suara pedang terus-menerus terdengar dan para prajurit di sekitarnya juga memelototi pria itu, warrior yang dan yang lainnya. Selama Julian Luo memberi perintah, mereka tidak akan peduli dengan tanah suci atau tidak, lagi pula, mereka cukup banyak orang sekarang. Melihat adegan ini, ekspresi pria itu menjadi berat dan tangannya tidak bisa menahan untuk membentuk tanda yang aneh. Wanita di sampingnya juga mengerutkan kening dan lapisan kekuatan aneh terus-menerus beriak di sekitar ruangnya. Melihat pemandangan ini, warrior yang tersenyum di sudut mulutnya, lalu mengangguk ke Macan Tutul Ungu. Macan Tutul Ungu mengetahuinya dan mengangkat cakar kecilnya menghadap cahaya ungu dan beberapa pendekar hitam alam bangsawan tidak siap dan dibombardir dengan cahaya ungu dan berubah menjadi debu. Cahaya ungu ini seperti arus api yang langsung meledakkan seluruh tempat. Bunuh, jangan sisakan satu pun, habisi semua, kata Julian Luo dengan wajah tenang. Berani sekali. Pria itu sangat marah sehingga dia membanting tangannya ke Julian Luo. Ribuan cahaya biru melintas, meledak ke Julian Luo dan yang lainnya. Mata wanita itu sedikit tertutup dan gelombang energi aneh menyebar ke arah tentara di sekitarnya. Warrior yang dan leluhur iblis juga tidak menganggur. Keduanya menggerakkan tubuh mereka dan bergegas menuju ke arah Julian Luo. Pada saat ini, membunuh Julian Luo adalah hal yang tepat. Mereka tidak akan menyerah. Pada saat ini, leluhur iblis benar-benar melepaskan pertahanannya, membiarkan beberapa serangan menghantamnya. Warrior yang tidak berani melakukan ini, membiarkan bocah kecil terus-menerus mengeluarkan pelindung ungu padanya.
Kecepatan keduanya sangat cepat dan dalam sekejap mata mereka sudah tiba 30 kaki jauhnya di depan Julian Luo. Ekspresi Julian Luo acuh tak acuh, tanpa ekspresi ketakutan sedikit pun di wajahnya. Ketika warrior yang datang 10 kaki dari Julian Luo, 3 orang tua dengan wajah yang sama tiba-tiba muncul di depan Julian Luo. Mundur. 3 orang tua itu berteriak dan mengeluarkan telapak tangan mereka pada saat yang sama. Dalam sekejap, lapisan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan dalam sekejap mereka menenggelamkan warrior yang dan leluhur iblis. Setelah beberapa saat hening, tiba-tiba, cahaya pedang melintas dari tanda itu dan kemudian warrior yang datang ke depan Julian Luo dan pedang di tangannya ditebasnya. Penguasa manusia, hati-hati. Semua orang di sekitar terkejut. Sorotan mata mengerikan melintas di mata Julian Luo, pedang Raja Manusia tiba-tiba keluar dari sarungnya, cahaya putih membubung ke langit dan pedang Raja Manusia terangkat secara diagonal dan bertabrakan dengan pedang warrior yang bersambung.